Diketahui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meluncurkan layanan pengaduan masyarakat yang diberi nama Lapor Mas Wapres mulai Senin 11 November 2024. Layanan ini bertujuan untuk menampung berbagai aduan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara langsung. Wapres Gibran menyampaikan bahwa pengaduan bisa melalui nomor WhatsApp atau bisa langsung datang ke Istana Wakil Presiden di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Layanan ini dibuka setiap hari kerja, yaitu hari Senin hingga hari Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. 11 November tahun 2024, hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana masyarakat, seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kita datang ke sini ke kantor Wapres ini adalah sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari koperasi kelompok tani Betahamu, sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden, Istana Wakil Presiden ini menyampaikan keluhan tersebut. Kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok, sehingga kita kejar waktunya, kita buat segala dokumen-dokumen, kita sampaikan kepada Wapres yang membuka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya salut dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya. Atau mungkin itu terinspirasi dari situ, kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, nggak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep. Masyarakat Indonesia saja sudah menilai bahwasanya Gibran itu tidak hanya menjadi ban serep sebagai wakil presiden. Ya mungkin wakil presiden yang lalu
hanya untuk sebagai ban serep ya, tidak menunjukkan program-programnya mungkin, atau kitanya yang tidak tahu atau gimana. Tetapi yang kita lihat saat ini, Gibran menunjukkan kinerjanya, menunjukkan ide-idenya untuk bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran kali ini membuat gebrakan lagi dan menghebohkan rakyat seluruh Indonesia. Ya. Di saat orang mengecilkan, di saat banyak orang menyepelekan, di saat banyak orang mencaci maki dan underestimate tentang kemampuan Gibran selama ditinggal kunjungan ke luar negeri oleh Prabowo Subianto, dan Gibran dikasih wewenang untuk menghandle masalah-masalah dalam negeri, Gibran makin menyala. Dan ini juga yang membuat kaum munafikun, kaum nyinyirun makin modiar. Makin modiar. Kenapa? Setelah kemarin heboh memberikan pidato di penutupan rapat koordinasi pusat dan daerah di depan kepala daerah seluruh Indonesia, kemudian memimpin upacara Hari Pahlawan Nasional kemarin. Ada modiar semua. Tapi ya ada sih yang nggak modiar, yang bahas masalah mukul gong, sama bahas masalah Gibran masih memegang pukulan gong. Jadi udah nggak makin berkualitas, makin nggak substantif, makin ngawur. Ya tapi nggak apa-apa sih, namanya juga. Terutama buser-buser. Aku nggak usah sebutin busernya siapa. Makin gile. Nah, kemudian ditambah menyala lagi pada saat memimpin upacara tabur bunga peringatan 10 November Hari Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Dengan sikap tubuh yang tegap, dengan jalan yang cepat, sampai para pengawal keteteran. Belum tahu kalau jalannya Gibran itu hari ini dikejutkan dengan postingan Gibran di IG pribadinya dia. Saya bacain ya. Ini benar-benar bikin heboh nih. Bikin heboh. Saya yakin juga sudah izin presiden, sudah koordinasi dengan presiden. Iya. Udah nggak apa-apa. Pastinya Mas udah Gibran, koordinasi. lakuin aja kalau untuk kebaikan masyarakat. Wah, iya. Saya bacain aja ya. Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia. Mulai besok bukan hari ini, kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya. Jadwalnya dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat, jam 8 sampai jam 14. Kami juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster. Ya. Gila ini nih. Gila. Terobosan luar biasa ini. Mungkin kalau yang di Jakarta atau utamanya di Jabodetabek yang dekat bisa langsung datang ke Istana Wakil Presiden, atau yang di luar Jabodetabek atau tidak memungkinkan bisa datang, bisa melalui nomor WA. Gila ini, gila. Adakah wakil presiden yang seperti ini di masa Indonesia berdiri merdeka sampai dengan hari ini? Ada? Ada. Yang ada juga malah pada menghindar. Yang ada juga malah pada ngumpet. Yang ada juga malah pura-pura nggak tahu. Apa yang dilakukan Gibran ini persis seperti yang dilakukan waktu menjadi wali kota Solo. Ya, jadi tentu ini dalam kapasitas nasional kita akan menguji juga efektivitasnya dan animo masyarakat yang untuk melapornya. Ya, nanti kita coba bahas. Gila. Ini benar-benar gila ini, Bah. Sekali lagi ya, yang di luar Jakarta atau mungkin bahkan di luar Jawa yang tidak bisa memungkinkan datang ke Istana Wakil Presiden, bisa melalui WA ini. Ya. Ini nomor WA-nya dicatat, lapor teman-teman. Mas Wapres. Kalau waktu di Solo kemarin, kalian yang mau lapor Mas Wali karena dianggap efektif, ya. Lapor kemudian banyak sekali yang bisa ditindaklanjuti dan hasilnya nyata.
saat ini sekarang dicoba untuk menyerap aspirasi secara nasional melalui lapor Mas Wapres. Gila, betapa repotnya ini nanti. Ya tapi memang kerja harus repot. Jangan kayak wakil-wakil sebelumnya. Jangan kayak wakil Yusuf Kala. Wakil tidak hanya sekedar ban serep. Ini baru namanya wakil saling mengisi, saling kolaborasi, jalan bareng, kerja bareng. Mudah-mudahan ini ke depan Indonesia makin dahsyat. Oke, Amin. baru diposting kurang lebih 18 jam yang lalu, sudah di-like 538.000, kemudian 30,3 ribu komentar, dan 32,9 dibagikan atau di-share ulang. Dahsyat luar biasa. Dari sekitar 30.000 yang komentar, mungkin hampir saya baca semua tadi itu, kurang dari 1% yang komentarnya miring dan nyinyir. Mungkin 0,0 sekian persen dah. Sedikit sekali. Ya, rata-rata komentarnya positif. Siapa yang komentarnya nyinyir dan selalu negatif? Ya, pastinya orang-orang yang nggak mau move on. Ya, Kamu sakit hati. Abah. Yang paling pasti, yang sampai hari ini masih belum bisa menerima. Siapa, Bang? Ya, sebagian dari yang 16% itu. Dan sebagian lagi dari yang 24% itu. Tapi yang ikutan nimbrung di komentar IG-nya Mas Gibran cuman kurang dari 0,01%. Sedikit sekali. Coba saya bacain ya. Lucu-lucu sih. Basi. Indofau siapa ini Indofau? Udah langsung aja. Basi. Basi lo. Ini apa-apaan nih? Basi lah. Luar biasa. Negatifnya maksudnya. Kemudian alah, nggak jelas juga lu sekeluarga. Yang jelas, siapa yang jelas? Ini akun fake. Ini akun fake. Ini kalau begini tanda-tandanya akun fake ini, ya. Yang orang nggak berani nongol, nggak gentle, ya, tapi kemudian terus menyuburkan aura negatif. Ini nih akun-akun fake seperti ini nih. Siapa itu, Bang? Ya siapa lagi kalau bukan kelompok 24% atau anak abah. Dan sebagian kelompok 16%. Oke, coba kita lanjut lagi. Alah, banyakkan ngomong, usut aja dulu akun Fufu Fafa. Nah, iya. Gimana nih? Fufu Fafa mulu. Nih, dari Farid. Siapa nih? Farid 3A. Ini orang lebih senang bicara yang fiksi daripada yang nyata atau yang berada di alam nyata dan tindakan nyata. Orang-orang semacam ini nih. Ini masih fufu fafa ya. Pada saatnya nanti pasti akan dibongkar sebenarnya siapa ini fufu fafa, tapi keep silent aja dulu lah, udah biarin aja dulu liar. Kalian bangga pada tahu aja lu. Oke, kita lanjut. DPR tidak mengakui Wapres terpilih. Wapres membuat DPR tidak berfungsi. Loh, kok bisa? Siapa itu, Bang, yang komen, Bang? Sama akun fake juga. Nggak jelas juga. Jadi, adanya Gibran menjadi wakil presiden, DPR merasa tidak ada fungsinya. Loh, kok bisa? Ya, salah sendiri. Memang kalian nggak kerja dong selama ini. Apalagi dengan program lapor Mas Wapres ini, ya ini adalah menyerap aspirasi langsung dari permasalahannya. Nggak pakai birokrasi. Nah, ini harusnya kalau memang berfungsi maksimal, tugas DPR harusnya. Tapi kan selama ini kita tahu sendiri. Setelah dilantik, ya udah. Ya, ke masyarakatnya nunggu reses. Coba bayangkan aja, menyerap aspirasi, nunggu reses gitu. Keburu masalahnya beranak pinak di situ nanti. Ya, kalau kemudian atas program lapor
Mas Wapres, DPR semakin tidak berfungsi, ya udah. Ya udah. Ya, enak kan? Tambah enak kan? Makan gaji buta, ya enak. Nanti ini kan baru sehari ini. Nanti kita lihat ya reaksi anggota Dewan seperti apa nanti ngomongnya. Iya. Kan ya dengan begitu nanti kita bisa menilai kualitas dari Dewan tersebut. Siapa paling duluan anggota Dewan yang komentar tentang ini? Jangan-jangan dari partai yang ono paling duluan nanti. Oke, kita lanjut. Nggak kebayang dalam sejam berapa notif yang masuk. Iya betul. Ya nggak apa-apa, ini kan trial and error. Tapi bahwa wakil presiden akan difungsikan secara maksimal membantu presiden, ini adalah cara yang efektif. Jadi langsung pada pokok permasalahannya. Dengan begini, presiden bisa mengambil langkah dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini ada di masyarakat dan tidak mendapat penyaluran. Leo kemarin siapa yang bilang? Ya, anti kritik. Siapa yang bilang kemarin presiden wakil presiden anti kritik? Siapa yang bilang? Ngaku sendiri, Cong. Saya nggak usah tunjuk orang. Yang ngomong presiden dan wakil presiden anti kritik. Kalau sudah di open bar begini, udah dibuka secara nasional, masih dibilangin anti kritik. Oke. Ya. Terus fungsi wakil rakyat apa ya kalau sudah seperti ini? DPR apa? Ya nggak ada fungsi. Ya fungsinya mah tetap legislasi, membuat undang-undang, ya, dan menetapkan. Kemudian budgeting, membuat dan ikut menetapkan anggaran, mesahkan anggaran. Kemudian monitoring atau controlling. Ya kalau tiga ini juga nanti berkurang perannya ya walau bisa mau ngapain lagi nanti. Ya. Ini bisa jadi nanti anggota dewannya teriak-teriak, merasa porsi pekerjaannya diambil alih sama wakil presiden. Dari si menyerap aspirasi, ya bisa jadi kalau yang positif, oh alhamdulillah kita dibantu juga, wakil presiden lebih proaktif, turun ke masyarakat. Yang positif seperti itu. Nanti kita lihat ya, fraksi mana dari DPR RI yang paling nyinyir tentang program Gibran ini, tentang lapor Mas Wakil. Wah, ini baru berani. Coba di gedung DPR berani nggak kayak begini? Berani nggak? Kalian berani nggak? Kalau berani, wah itu baru orang juga mengakui gitu ya. Coba. Jadi nanti gampang kita tunggu nanti nyinyiran-nyinyiran dari anggota DPR nih tentang program ini nih. Tinggal nanti ya kita juga ikutan nyinyirin anggota DPR lagi. Oke, lanjut. Yang jelek-jelekin 02 dilarang ngadu. Silahkan ngadu ke abah masing-masing. Abah. Kalian punya permasalahan, kalian kan punya abah juga. Ya? Terutama anak buahnya Anies nih. Apalagi sekarang sudah berdiri Partai Perubahan. Ya udah ngadu aja di sana. Sekarang enggak Partai Perubahan udah deklarasi dulu. Jadi ya stop lah dikotomi 01, 02, 03. Kita udah bersama-sama, udah selesai konsultasi pilpresnya. Ya kita rakyat Indonesia semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kecuali, loh Bang, kok ada kecualinya lagi? Kecuali sampai dengan hari ini masih belum mau mengakui Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Masih ada banyak. Itu. Nanti ya dibahas di video paling akhir, lebih seru lagi. Oke. Alah, palingan aduannya nggak ditindaklanjuti. Ini yang orang-orang selalu negatif. Kalau pengalaman di Solo kemarin, kalau boleh dibilang, kalaupun nggak semuanya, banyak yang ditindaklanjuti. Tentu memerlukan waktu, karena apalagi ini nasional, jutaan yang bakal masuk aduannya. Pasti satu persatu akan diselesaikan permasalahannya berdasarkan skala prioritas. Biasanya waktu di Solo itu yang menyangkut kepentingan bersama itu lebih didahulukan dibanding menyangkut pribadi. Apa yang menyangkut pribadi? Mas Gibran, sampai sekarang saya masih jomblo. Mas Gibran, minta uang dong. Ya.
Terus kemudian apa yang kepentingan bersama? Mas Gibran, jembatan di Colomadu rusak dan itu membahayakan. Nah, itu skala prioritas. Iya. Mas Gibran, ini macet karena jalanan rusak. Nah, itu biasanya skala prioritas. Ya. Kalau yang aduh Mas Gibran gimana? Istri saya minggat ini katanya. Nah, itu ya teman-teman ya. Harus bisa membedakan masalah pribadi dengan masalah bersama. Biasanya yang masalah bersama itu prioritas. Ini berdasarkan pengalaman kemarin di Solo. Apakah pengaduan ditindaklanjuti? Ya, kalau khawatir nggak ditindaklanjuti, ya udah mendingan nggak usah ngadu. Simple. Iya, nggak usah ngadu kalau takut nggak ditindaklanjuti. Udah, mendingan nggak usah ngadu. Istilahnya sama ya. Kalau kita khawatir dengan gula darah kita, khawatir dengan kandungan kolesterol kita, khawatir dengan asam urat kita, oke. ya udah cara aman adalah nggak usah periksa. Nggak usah periksa. Makin periksa, makin khawatir. Ya, kalau ini apakah akan ditindaklanjuti? Kalau khawatir nggak ditindaklanjuti, nggak usah lapor. Sesimpel itu cara berpikir. Gua ajarin ini. Ya, gua ajarin. Artinya apa? Harus mempunyai modal positif dulu di otak kita. Ya. Harus mempunyai modal yang bersih dulu di hati kita. Kalau enggak, hanya menimbulkan polemik. Dan kalau enggak, hanya membuat kita sendiri susah. Itu ya. Wih, luar biasa ini. Ya! Oh, jadi kerjamu apa, nak? Mau bacain keluhan setiap hari. Nah, ini yang paling parah lagi. Kalau penduduk Indonesia ada orang-orang yang seperti ini, nggak usah banyak-banyak, 5% saja. Ini yang membuat Indonesia kacau terus. Ini orang-orang yang seperti ini nih, nggak usah banyak-banyak, 1% saja. Seluruh penduduk Indonesia mempunyai pola pikir yang seperti ini, akan kacau terus Indonesia. Gua jamin akan kacau terus. Betul. Karena apa? Apapun niat baik orang, apapun upaya baik orang, dia selalu pikirkan yang negatifnya. Dia selalu hujat karena pikiran dia yang negatif itu. Siapa, Bang? Ini loh. Didi. Kok cocok ya, Bang ya? Cocok lah. Ya memang ini nih. Makanya nggak usah banyak-banyak. 1% saja penduduk Indonesia seperti ini, uteknya hancur kita Indonesia. Dan nggak akan maju-maju. Saya jamin nggak akan maju-maju. Kenapa? Ya itu tadi. Apapun yang kita lakukan, atau apapun yang orang lain lakukan, dan niatnya positif, selalu dipandangnya negatif. Selalu dituduhkan negatif. Ini nih, manusia-manusia macam gini nih. Oke, lanjut. 250 juta orang loh, Mas. Nah, ini mengingatkan, ini lebih realistis. Artinya, ya mungkin Wakil Presiden harus merancang bagaimana kemudian ketika masuk bareng-bareng dan bisa diakomodir semua. Ini bagian dari remind, beda ya, nyinyir dengan mengingatkan. Tapi saya yakin Wakil Presiden Mas Gibran sudah punya rancangan itu karena sudah melakukannya di Solo. Karena biar hanya sekota Solo, dia yang masuk juga puluhan ribu juga. Nah, ini mungkin jutaan. Itu yang membedakan. Nggak tahu mungkin sudah by system atau nggak tahu nanti. Tapi yang jelas, yang paling pasti adalah ini niat baik dari pemerintahan Prabowo Gibran dan kita sambut dan kita pakai sarana ini. Itu loh cara otak yang positif. Nggak akan beda kalau otak-otak yang selalu negatif, sampai mati pun dia tetap negatif dan sulit untuk mengakui kebenaran dan sulit untuk mengakui kehebatan orang lain. Contohnya seperti ini. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya melihatnya sih, Pak. Nggak pantas. Malu kami, nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Siapa? Mantan Danjen Kopassus. Kita tidak ini institusinya ya, tapi personalnya ya. Sunarko. Dan ini yang terus-terusan negatif, bahkan negatifnya tidak untuk dirinya sendiri, tapi dipakai untuk memprovokasi, dan dia melakukan propaganda terus-terusan kepada masyarakat kita. Kalau benci seorang diri nggak apa-apa, silakan aja. Orang juga mempunyai hak untuk itu. Kalau mencurigai seorang diri, kalau menghina seorang diri, nggak apa-apa. Tapi ini memprovokasi masyarakat Indonesia. Tapi ini selalu melakukan propaganda-propaganda ke masyarakat Indonesia. Ini yang bahaya. Ini dan ini terus-terusan. Terus-terusan. Ikut demo, ikut orasi, terus-terusan.
mantan Danjen Kopassus Sunarko. Ada lagi yang seperti ini. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Tuh kan, kita tahu kan Ya. orang tua yang harusnya memberikan keteladanan, yang harusnya memberikan kesejukan seperti Batuk ini. saya. Tak ubahnya juga Amin Rais. Bahkan ya mohon maaf pisan dengan segala kerendahan hati, sudah di masa penghujungnya sudah masih seperti ini. Kan sangat disayangkan sekali. Sayang sekali. Ada lagi nih seperti ini nih. Kita coba lihat. Presiden wakil presiden harus sama kualitas, sama kemampuannya. Karena bahaya. Yusuf Kala. Tiba-tiba apa, mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berangan apapun. Maka yang presiden, jadi Anda bisa bayangkan. Kalau nanti beberapa tahun akan datang, presiden kita Gibran. Terpaksa Presiden Indonesia, Bapak Gibran masuk ke ruangan. Kalian mesti berdiri semua. Bagaimana itu? Jenderal-jenderal mesti berdiri. Tahu ya, Yusuf Kala dari awal seperti ini nih Yusuf Kala mengomentari Gibran. Tahu kan? Kenapa Yusuf Kala seperti itu? Karena dia dukung Anies. Nah, Iya. sekarang saya nggak tahu. Coba nanti Dukung kita lihat Anies dia. Yusuf Kala berkomentar seperti apa. Melihat sepak terjang anak muda Gibran Raka Buming Raka yang seperti kita lihat sehari-hari setelah dilantik, apa nanti coba? Atau masih negatif? Atau masih terus menjatuhkan kredibilitasnya, atau masih menghina terus, atau masih merendahkan terus, atau nggak tahu apa nanti. Kita coba lihat. Kalau model-model yang seperti ini, emang kemudian orang tua menjamin Indonesia akan menjadi baik. Saya balik. Kalau model komentarnya seperti ini, emang kalau Indonesia dipimpin anak muda menjadi jelek? Enggak kayak gitu. Bisa jadi kalau Indonesia dipimpin JK lebih berbahaya. Bisa jadi. Boleh dong berkomentar. Iya. Atau dipimpin oleh Amin Rais atau Sunarko, macam kelompok-kelompok itu, mau seperti apa Indonesia? Kita lihat ke depan, dan kita mengalami sendiri langsung. Dan kita merasakan itu, dan menjalaninya. Kalau kita sudah tahu orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti ini, jangan pernah sekalipun percaya pada omongan yang keluar dari mulutnya. Even itu cuma satu kata. Ya. Karena yang dibangun adalah kebohongan-kebohongan, kebencian-kebencian, dan adu domba. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Mari kita dukung kepemerintahan Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.